Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat hebat masa surba. Apa kabar untuk hari ini? Semoga anak-anakku semua sehat walafiat ya, sehingga kita dapat memulai pembelajaran hari ini dengan baik. Oke. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk materi hari ini adalah bioteknologi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus tahu. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama menjelaskan pengertian bioteknologi. Nah, kita pasti kalau mau belajar apa-apa kita harus tahu apa sih maksudnya bioteknologi itu. Nah, terus yang kedua, mengelompokkan jenis bioteknologi. Jadi bioteknologi itu ada dua jenis, ada bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Yang ketiga, membedakan ciri-ciri bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Oke. Nah, pasti kalian sudah nggak asing lagi dengan gambar yang saya tampilkan ini kan. Itu yang pertama ada tempe, yang kedua ini ada tape, yang ketiga ada keju, yang terakhir ada nata de coco. Nah, ini apa sih? Apa hubungannya dengan bioteknologi? Jadi, apa sih bioteknologi itu? Nah, kita lanjut. Jadi, bioteknologi itu berasal dari dua kata, bio dan tekno. Nah, secara bebas didefinisikan sebagai aplikasi teknologi yang memanfaatkan sistem biologi dan organisme untuk memodifikasi atau menghasilkan produk atau proses yang digunakan untuk keadaan tertentu. Jadi apa hubungannya dengan hasil tadi, gambar yang tadi? Hubungannya itu adalah itu merupakan produk atau jasa yang dihasilkan dari proses bioteknologi itu sendiri. Nah, jadi dalam penerapan bioteknologi itu ada 4 penerapannya dalam cabang ilmu. Ya, ini yang pertama ada penerapan mikrobiologi. Nah, mikrobiologi ini adalah cabang biologi yang mempelajari tentang mikroba atau jasad. Yang kedua itu adalah biologi sel. Terus ada yang ketiga itu genetika yang mempelajari tentang sifat-sifat keturunan. Yang keempat itu adalah biokimia, yaitu cabang ilmu yang mempelajari aspek kimia yang ada pada makhluk hidup. Apa sih macam-macam bioteknologi? Jadi bioteknologi itu ada 2 yang sudah saya jelaskan tadi. Bioteknologi itu ada bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Nah, bioteknologi konvensional ini sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti tempe, roti, oncom, kecap, keju, nata de coco, mentega, dan lain sebagainya. Itu merupakan produk bioteknologi konvensional. Ya, terus bioteknologi modern itu suatu produk dari tanaman atau makhluk hidup yang dimodifikasi sehingga memenuhi keinginan kita, seperti pada tomat. Jadi waktu sebelum ditemukan bioteknologi modern, tomat itu sering dalam waktu sehari itu sering busuk. Nah, setelah ditemukan bioteknologi itu, jadi tomatnya itu lebih tahan lama. Nah, terus dulu kan kita makan buah itu selalu terganggu dengan adanya biji-bijian yang ada di buah. Nah dengan bioteknologi modern ini kita memodifikasi agar semangka yang kita makan atau buah-buahan itu tidak mengganggu saat kita makan, seperti itu. Terus ada kultur jaringan, terus ada penemuan insulin untuk penyakit dan lain sebagainya. Jadi apa sih hubungannya surat Al-Baqarah ini dengan bioteknologi? Kita lihat artinya ya, dan dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.
dari ayat tersebut kita tahu bahwa Allah itu maha menciptakan, Dia yang menciptakan, yang mengatur, yang menguasai dan memberikan rezeki pada alam semesta. Nah, Allah itu telah mempersiapkan bumi dan kekuasaannya agar mudah ditempati dan didaya gunakan. Nah, Allah juga memberikan rahmat berupa air sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, seperti pada tumbuhan, digunakan sebagai agar tumbuhan itu dapat tumbuh yang nanti buahnya bisa kita manfaatkan. Nah, maka dari itu hanyalah Dia yang berhak disembah, tidak ada selain Dia. Pada perintah pada Al-Quran itu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yang artinya bahwa kita disuruh menggunakan teknologi untuk kehidupan yang lebih baik. Oke, selanjutnya kita berkenalan dengan bioteknologi. Yang bioteknologi itu ada jenisnya atau macamnya. Jadi, yang pertama itu adalah bioteknologi konvensional yang sejak lama sudah dikenal oleh manusia itu sendiri dengan menggunakan mikroorganisme atau organisme yang kecil ukurannya. Nah, dengan berupa senyawa kimia atau bahan pangan tertentu yang bermanfaat bagi manusia. Dan penggunaan bioteknologi konvensional ini lebih sederhana dengan memanfaatkan mikroorganisme yang sangat terbatas. Nah, untuk bioteknologi modern ini merupakan rekayasa genetika, jadi berkaitan dengan DNA. Jadi, ditemukannya bioteknologi modern ini berkembang sejak ditemukannya DNA. Kemudian dalam bioteknologi modern ini mengubah sifat organisme sehingga memiliki kemampuan seperti yang kita inginkan. Nah, sekarang kita belajar tentang bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Dari perbedaannya ya, dari perbedaan keduanya, kalau konvensional itu menggunakan proses fermentasi yang jelas dengan menggunakan mikroorganisme. Nah, dengan menggunakan mikroorganisme seperti jamur atau bakteri, itu akan menghasilkan enzim-enzim tertentu untuk melakukan proses metabolisme tubuh sehingga diperoleh produk yang diinginkan, seperti yang kita tahu tempe tapi alkohol dan lain sebagainya itu. Nah, selanjutnya bioteknologi modern. Nah, sudah kita bahas bahwa bioteknologi modern ini menggunakan DNA rekombinan yang jelas pasti dengan menggunakan rekayasa genetika. Jadi mengubah sifat atau proses pada agen biologi yang digunakan. Maksudnya adalah kita menyisipkan gen pada jagung. Jadi kita sisipkan gen sifat unggulan yang ada pada jagung, disisipkan seperti itu menggunakan vektor. Nah, contohnya seperti insulin dari bakteri tomat yang bahan lama yang sudah saya jelaskan tadi contohnya. Nah, seperti itu. Nah, ini merupakan contoh bioteknologi konvensional yang berasal dari air kelapa yang kita sebut dengan nata de coco dengan mikroorganisme Acetobacter psili. Nah, kita tahu kalau nata de coco itu kan warnanya putih kenyal gitu kan. Nah, itu dengan menggunakan serabut hemiselulosa yang pada permukaan medium cair tempat hidup itu ditempati oleh Acetobacter psyllium tersebut, dan itu salah satu contohnya. Oke. Lalu apa sih manfaatnya bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern? Pastinya mereka memiliki manfaat yang lebih unggul tersendiri ya. Untuk bioteknologi konvensional itu kan menciptakan sumber makanan baru seperti yang kita ketahui, yang dulu kita makannya cuman kedelai
dengan makanan tempe yang udah difermentasi pasti menghasilkan makanan baru dengan dijual dengan perekonomian bakal meningkat gitu. Terus meningkatkan hasil nilai gizi dengan pada makanan dan minuman. Seperti kita makan kedelai dengan makan tempe, kandungan gizi pada kedelai dan tempe itu sangat berbeda, dan proses pencernaannya dalam tubuh kita itu lebih mudah dicerna oleh tubuh kalau itu makanan fermentasi. Jelasnya makanan itu lebih tahan lama dan tidak mudah busuk. Terus untuk itu pada ayat yang berbunyi afalat takilun, apakah kamu tidak menggunakan akal? Nah, pada manusia sudah dibuktikan bahwa manusia menggunakan akalnya yang diberikan pada Allah yang telah membuat inovasi baru yang bermanfaat bagi manusia itu sendiri. Misal yang saya katakan tadi bahwa kedelai diubah menjadi produk tempe itu memiliki kandungan yang sangat banyak melalui proses fermentasi hingga menghasilkan makanan yang dapat dan mudah dicerna seperti itu. Nah, untuk bioteknologi modern pastinya dengan rekayasa genetika produk yang dihasilkan itu menjadi unggul karena yang digunakan adalah bibit unggulnya aja. Terus habis itu membuat obat-obatan yang dari berbagai penyakit. Terus tanaman lebih tahan hama secara biologi. Nah, hal ini tidak luput dari peran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan dan menumbuhkan tanaman itu yang jelas dalam Al-Quran yang telah saya paparkan tadi di surat Al-Baqarah ayat 22. Dengan adanya teknologi ini sehingga dapat mengatasi kelangkaan produk. Nah, kita sebagai umat manusia, khususnya umat muslim, al-aqdu bil al-aqsal, yaitu mengkreasikan hal baru yang lebih baik. Nah, cukup sekian ya anak-anak pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.